bisa nyesuaiin karena aku juga kuliah terus ikut UKM, ikut organisasi tambahan usaha. Alhamdulillah selama ini nggak keganggu. Kalau yang bantu selama ini ada 4 orang, termasuk yang punya usaha sendiri dia juga membantu. Jadi nggak memandang yang punya ataupun yang bantu itu gimana, tetap sama-sama ngebantu karena ibu itu selalu bilang kita tuh nggak boleh meremehkan kinerja seseorang. Sampai 20 kilo mas. Iya kalau sayurnya, ibu itu belinya sepaket. Kadang aku juga belanja itu sampai satu motor itu lebih. Kan pakai 2 keranjang nih, di kanan sama di kiri itu penuh sampai depan juga masih berisi lagi itu biasanya sayur. Kalau beras ya sampai 20 kiloan lebih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aldi Juliansyah. Saya memiliki usaha keluarga yang sekarang bergerak di bidang makanan. Nah, terletak di Jalan Lapas, dekat dengan kampus ITERA, namanya RM Purbasari. Kalau sayur ini ada artis Purbasari namanya. Karena apa? Karena tiap hari selalu ada. Sayur sambal terong, itu selalu ada tiap hari dan peminatnya nggak pernah kosong. Sekalipun lagi rame mahasiswa ataupun mahasiswa pada saat libur, tiap hari tetap ada dan tetap habis. Iya, itu sambal terong. Kalau menu favorit yang lain itu yang kami bikin strategi tadi. Kadang ada, kadang enggak. Makanya kami menunya ganti-ganti. Selain kami buka rumah makan di tempat itu juga, kami menyediakan layanan pemesanan. Nanti informasinya ada di spanduk, terus aku juga share melalui grup. Sehingga ada pemesanan nasi kotak, ada nasi tumpeng, banyak pesanan lainnya dari teman-teman mahasiswa, dari dosen ataupun dari warga sekitar. Ada nih yang satu pesanan nasi kotak di setiap hari Jumat, itu dari tol yang mesen ke kita. Itu setiap hari Jumatnya kami selalu bikin. Berapa? Itu mereka mintanya di 150 lebih. Iya, tiap hari Jumat itu. Belum lagi pesanan-pesanan di hari lainnya. Misalnya kayak aku nawarin ke teman-teman acara-acara ITERA kan banyak. Aku banyak ngikuti acara di ITERA, jadi kayak ayo nawarin mereka supaya mesen di tempat kami gitu. Masih mahasiswa di ITERA semester 4. Sebenarnya itu dia, kalau mahasiswa kan ada banyak orang bilang banyak kok yang mahasiswa yang sarjana pengangguran nih. Aku ngambil prinsip mungkin mereka pada saat mahasiswa nggak memanfaatkan waktu mereka. Jadi ada dorongan dari ibu supaya bantuin usahanya. Kemudian ya setelah berkecimpung di usaha ini sama ibu gitu kan, setiap ngampus pulang kampus ke warung. Jadi di saat itu teman-teman juga pada nanyain, kamu kenapa kok sibuk bener gitu kan. Kalau mau tahu kenapa aku sibuknya, coba ke warung gitu biar kamu melihat sendiri. Makanya setiap pulang dari kampus nih mas, setiap satu mata kuliah yang selesai, aku selalu balik ke warung karena aku harus nyiapin catering lagi, karena ada catering yang buat ngantar ke dosen ITERA. Ya kalau capek, namanya manusia capek kan ya, tapi ya kita ada rasa puasnya lah karena rame, omset juga meningkat, ya alhamdulillah gitu mas. Habis daripada mubazir kan kebuang makanannya, lebih baik ya udah kita habisin dengan yaitu narik pelanggan-pelanggan dari mana aja. Nah, jadi kita pada saat itu ya udah kita ajakin, ayo pesen di sini aja daripada keluar kan capek-capek, mending pesen di Purbasari gitu. Ya udah lama kelamaan teman ke teman nyebar nih, makin banyak pesanan dari kegiatan lain gitu. Banyak yang kesini kalau udah mahasiswa masuk. Ya kata ibu tadi tuh masnya nggak akan ditanggepin. Aku aja temanku tak biarin aja mereka makan, nggak ada tak tanggepin juga karena emang nggak sempet gitu mas. Pas lagi sepi atau udah selesai jam makan pasti udah mulai berkurang kan. Nah di situ baru ngobrol. Kalau yang bantu selama ini ada 4 orang, termasuk yang punya usaha sendiri dia juga membantu. Jadi nggak memandang yang punya ataupun yang bantu itu gimana, tetap sama-sama ngebantu karena ibu itu selalu bilang kita tuh nggak boleh meremehkan kinerja seseorang karena berkat kinerjanya usaha kita juga jalan gitu mas. Jadi kami anggap keluarga 4 orang ini. Aku juga udah sering ngalamin gitu kan, ketika ada beberapa konsumen setiap
yang layanin beda, pasti ada juga kan. Kayak aku nih misalnya nggak ada, misalnya lagi kuliah gitu kan, yang layanin yang ngebantu teman aku misalnya gitu. Terus pada saat aku kuliah mereka tuh nanyain, "Bu, mana yang anak ibu yang cowok itu yang biasa bantuin gitu ya kan?" Lagi kuliah, emang kenapa? Nggak ada Bu, mungkin karena mereka itu nyaman ketika aku layanin gitu kan Mas. Jadi mereka nyariin terus. Itu berkali-kali tuh tiap hari bisa sampai nanyain ibu terus tuh. Iya gitu. Kalau buat mereka balik lagi sebenarnya dari rasa sih Mas. Karena kita tuh misalnya jualan nih, mereka nanya kan, ada sayur apa aja Mas gitu kan pasti. Kemudian kami bilang, ini ada sayur ini, kemudian ini juga masih hangat kami ceritain. Ini masih hangat boleh kalau misalnya buat malam, kadang ada orang makan sampai di malamnya aja makan, tapi belinya di siang gitu kan. Jadi kami kasih tahu biar mereka pada saat itu membeli bisa dipakai buat makan malam. Makanya mereka tetap beli di siang itu walaupun buat makan malam. Iya, karena kan ada orang kayak udah ini masakannya udah dari pagi kan, otomatis ada beberapa masakan nggak tahan sampai malam. Jadi kami ceritain ini masih hangat, itu baru dimasak siang, jadi mereka otomatis beli di siang itu juga, nggak sampai malam mereka belinya. Kalau malam kan belum tentu masih ada sayurnya, jadi kami gituin. Sementara ditambah lagi bikin daya tariknya adalah kayak tadi, misalnya kami bikin tongseng ayamnya, kemudian kami tawarin, ini Bu, tongsengnya enak, kuahnya seger gitu kan, besok belum tentu ada, beli aja, kami gituin. Dan faktanya memang besok nyari lagi dan udah habis. Iya, jadi kemarin tuh baru aja kayak gitu kan Mas, nyariin tongseng udah habis. Aturannya Ibu kemarin beli banyak aja, tak gitu. Itu akhirnya deket juga sama ibunya. Banyak yang kayak itu, pelanggan-pelanggan Purwasari deket juga sama aku. Kami tuh ada juga yang bikin daya tariknya adalah kami bisa nerima requestan. Jadi misalnya hari ini kan nggak ada ayam serundeng, jadi pelanggan kami pengen, Bu, bikin ayam serundeng ya besok gitu. Ada, jadi kami layanin, kami bikin juga ayam serundeng. Jadi besoknya kami beneran adain ayam serundeng karena adanya permintaan itu tadi. Nah makanya bikin mereka senang, karena saya loh ibaratnya adalah orang luar gitu kan Mas. Terus nge-request masakan dengan sebuah warung, kan jarang ada warung yang nerima requestan kan. Ya udah kayak misalnya warung tuh buat apa yang ada di menu mereka tanpa requestan. Nah kami bisa nerima requestan. Jadi Ibu besok bikin ini, kami jadiin besoknya. Karena waktu pertama kali merintis itu namanya Sumber Makmur. Nah tapi kok dilihat-lihat masih kurang pas gitu namanya dengan rumah makannya. Saat itu leluhur kami tuh ngasih saran, jadi kayak dia tuh nulisin namanya di kertas, kemudian kami lihat gitu kan Mas. Nah katanya buatlah nama ini dengan ngasih selembaran kertas kan. Kemudian kami buatlah namanya itu di spanduk, di banner dan lain-lain. Alhamdulillah setelah itu langsung naik, jadi omsetnya langsung meningkat. Bermakmur. Iya, Purbasari alhamdulillah semakin banyak yang ke warung buat belanja, buat catering dan lain-lain. Banyak orderan dalam satu hari sampai 3 orderan Mas. Itu pun satu orderan itu bisa sampai 100-200 pesanan. Jadi pada saat itu memang alhamdulillahnya kan di kampus, namanya kampus jadwalnya nggak tentu, dalam artian bisa sehari full kuliah, bisa sehari libur. Nah pada saat itu alhamdulillah nggak ada mata kuliah. Udah, jadi bisa 3 orderan itu terselesaikan. Kisaran 100-200 nasi kotak satu orderan. Jadi kalau 3 orderan bisa sampai 600 lebih. Tergantung, karena kita ada pesanan harga 15, 18, 20. Nah kemarin tuh alhamdulillah mereka pesan yang harga 15 dan 18. Sebenarnya dukungan dari keluarga sih, kayak mereka tuh ngarepin aku itu jadi orang gitu Mas. Ya banyak kan sarjana-sarjana itu kayak dibilang orang, sarjana ngapain, ujung-ujungnya nganggur gitu kan. Udah, kita manfaatin waktu dengan buka usaha, didorong orang tua, ada orang tua buka ya kita bantuin usahanya, ya alhamdulillah lama kelamaan kita enjoy gitu, malahan kerjaan kita itu jadi hobi. Karena orang bilang kan kalau kita ngerjain sesuatu berdasarkan hobi jadi enak gitu Mas, seneng, nyaman ngerjainnya. Ya alhamdulillah lama kelamaan rame gitu. 20 kilo Mas. Iya, kalau sayurnya
ibu itu belinya sepaket, kadang aku juga belanja itu sampai satu motor itu lebih, kan pakai 2 keranjang nih, di kanan sama di kiri itu penuh sampai depan juga masih berisi lagi itu biasanya sayur. Kalau beras ya sampai 20 kiloan lebih. Oh, untuk pemasaran, alhamdulillah kami sekarang buka GoFood untuk RM Purbasari. Selanjutnya ada Instagram sama TikToknya, dan itu aku sendiri yang ngelola. Ya jadi dari itu aku share buat poster, aku share ke IG. Terus aku pakai IG pribadi aku, karena IG pribadi aku kan banyak juga followersnya, alhamdulillah. Ya udah, dari mereka stalking ya ibaratnya ya, kalau bahasa sekarang, stalking IG RM Purbasari, dan mereka lihat terus ada menu-menunya kan, aku sebarin poster di sana, ada juga info cateringan gitu. Karena kita kan masih muda nih ya, apalagi kita itu sambil kuliah kan. Kalau kuliah itu jamnya itu nggak nentu, ada jam yang kosong. Jadi gimana cara kitanya memanfaatkan itu agar kita bisa memutuskan stigma orang-orang. Stigma orang-orang adalah ngapain kuliah pada akhirnya juga nganggur. Jadi kita manfaatkan waktu kita kosong dengan kegiatan yang lain yang lebih bermanfaat. Contohnya dengan usaha. Nah, dengan usaha itu kita juga jadi banyak kenal orang. Bisa jadi ada yang nawarin kerja dari situ. Jadi kita bisa memutuskan rantai stigma orang yang tadi itu, ngapain kuliah, ngapain jauh-jauh kuliah, pada akhirnya juga nganggur gitu. Ya daripada nongkrong-nongkrong, lebih baik kita nongkrong tapi menghasilkan duit gitu. Kalau kita usahakan nongkrong ngasilin duit, tapi kalau kita nongkrong ngabisin duit, yaitu misalnya kita nongkrong kafe tapi kita beli, otomatis kita buang duit. Tapi kalau kita nongkrong di kafe, kita punya kafe, berarti kita ngasilin duit. Mungkin kalau teman-teman ingin cobain makanan yang ada di RM Purbasari, bisa pesan melalui GoFood kami dengan ketik aja RM Purbasari, terus cari, nanti ada. Itu banyak menunya, bisa teman-teman pesan. Kemudian kami juga menyediakan info pemesanan lewat WA dengan nomor 0882 7664 3749. Teman-teman bisa pesan melalui nomor tersebut, atau bahkan bisa melalui sosial media kami. Ada Instagram dan ada TikTok dengan username RM_Purbasari_Lampung. Silahkan teman-teman pesan kalau teman-teman tertarik, khususnya yang sekitaran Lampung. Kami berlokasi di dekat ITERA, Jalan Lapas. Terima kasih.